Hai, buat teman-teman yang masih muda, Anda ingin hidup bahagia di hari tua. Nah, saya sudah mencapai umur di atas 65, sudah mencapai hari tua. Inilah 5 penyesalan untuk orang-orang yang sudah mencapai hari tua. Pertama, penyesalannya, kenapa dulu waktu masih muda tidak hidup sehat, sehingga akhirnya sekarang tubuhnya tidak sehat, sering sakit-sakitan, banyak keluar uang, dan banyak menderita, dan kurang bisa menikmati hidup. Yang kedua, sampai nggak punya tabungan atau dana pensiun atau investasi, sehingga tidak bisa punya penghasilan pasif di hari tua. Hidupnya menjadi susah, minta bantuan orang lain, termasuk menjadikan anaknya menjadi generasi sandwich. Yang ketiga, tidak punya keahlian yang berguna. Di usia tua, sangat penting kita merasa dibutuhkan oleh orang lain. Bila Anda punya keahlian yang dibutuhkan orang lain, maka ini kesempatan Anda untuk merasa hidup lebih bahagia, lebih berguna, dan juga jangan lupa dapat penghasilan yang bisa cukup lumayan. Yang keempat, nggak punya teman. Di hari tua, anak segala macam sudah hidup terpisah dari kita. Kalau kita nggak punya teman, hidup kita susah. Nggak ada tempat buat kita curcol, buat kita bergurau, bercanda, main-main segala macam. Harus punya teman. Oke. Dan yang kelima, ini yang paling repot. Karena saking sibuknya mencari karir, mencari harta, sehingga tidak punya waktu untuk keluarga. Akibatnya, di hari tua, anak-anak kita, keluarga kita, tidak merasa perlu meluangkan waktu mereka untuk kita. Sehingga kita akan hidup kesepian. Jadi, buat yang muda, itulah 5 penyesalan di hari tua. Hindarilah agar Anda bisa hidup bahagia di hari tua. Yang pertama, hiduplah sehat, biar nanti hari tua hidup sehat. Yang kedua, seringlah menabung, investasi, sehingga punya penghasilan pasif di usia tua. Yang ketiga, carilah keahlian apapun yang berguna, sehingga nanti hari tua Anda bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, dari sekarang, jagalah pertemanan, sehingga mereka tetap berteman Anda di hari tua. Dan yang kelima, ya, luangkan waktu untuk keluarga, agar nanti waktu Anda sudah tua, keluarga mau meluangkan waktu untuk Anda. Oke, selamat hidup sejahtera di hari tua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Daun, sangat senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Izinkan saya untuk membagikan hal penting dari apa yang telah saya pahami selama ini dari beliau, Bapak Muhammad Saiful Alam. Beliau selaku mentor sekaligus praktisi financial educator di Division, dan semoga informasi ini cocok untuk Anda semua. Nah, saya di sini mewakili para pengundang Anda. Harapan saya setelah acara ini Anda bisa diskusikan dengan pengundang Anda, dan saya yakin pengundang Anda telah memiliki sebuah keyakinan yang baik agar Anda mendapatkan sebuah manfaat positif untuk orang-orang yang Anda cintai. Nah, hari ini saya sangat bersyukur bisa memutuskan sebagai seorang sosiopreneur. Berdasarkan pengamatan saya selama 10 tahun lebih, ada 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah para karyawan yang selama hidupnya bekerja mendapatkan penghasilan dengan cara ikut orang lain. Dan yang kedua adalah para pengusaha, di mana mereka bebas bekerja untuk dirinya sendiri. Rumusnya sederhana. Bagi para karyawan, mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan para pengusaha, mereka bekerja untuk membangun aset. Asetnya menghasilkan penghasilan dan penghasilannya terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan aset yang dimiliki. Dan tidaklah mungkin ya ke depannya para pengusaha ini menginginkan asetnya malah berkurang. Setuju ya? Pasti setuju. Nah,
Namun faktanya ada faktor-faktor di mana aset itu nilainya tambah lama menyusut. Susah dicairkan dan susah dibagi. Dalam gambaran umum dikenal sebagai 3D. Nah, apa itu 3D? Yang pertama adalah karena death, meninggal. Karena setelah itu semuanya aset akan jadi jatuh tempo. Aset yang dimiliki ya. Terutama hari ini kalau kita bicara tentang aset, semuanya harus dibagi. Benar nggak? Mengenai aset yang sudah kita kenal ya, tentang harta nih, ada harta perolehan, ada harta bawaan, ada harta bersama. Khusus harta bersama, asetnya mau tidak mau harus cepat dibagi. Kalau mau dapat uang cepat, jualnya pengen lama atau pengen cepat? Pasti pengen cepat. Nah, resikonya nih, pengen jual cepat, hasilnya cenderung rugi. D yang kedua adalah karena divorce, perceraian. Yang dulu pernah bersama akhirnya berpisah dan dibagi dua. Dan D yang ketiga adalah disparate, putus asa, disebabkan keadaan yang super darurat. Akhirnya apa? Ketika aset dijual, hasilnya terima apa adanya. Menurut Anda semua, penghasilan itu penting atau sangat penting? Sangat penting. Pasti sangat penting ya, betul. Anehnya, punya penghasilan besar itu ada masalah. Punya penghasilan kecil nambah masalah. Enggak punya penghasilan segudang masalah. Betul enggak? Betul. Nah, contohnya nih ya, ingin memiliki tabungan atau aset tapi belum terwujud, atau tabungan saat ini terlalu sedikit, atau yang lebih parah nih, gali lubang, tutup lubang. Bapak Ibu semua, apa yang saya ingin bagikan hari ini ya, murni dari proses pembelajaran ya, di komunitas seduluran Sociopreneur Univision. Dan beliau ini adalah salah satu mentor saya secara pribadi. Beliau adalah Bapak Muhammad Saiful Alam. Nah, siapa hari ini yang bersedia dititipi oleh Allah menjadi orang kaya yang sehat, berkah, melimpah ruah? Saya. Oke, amin Mbak ya. Nah, tema hari ini membahas tentang belanja pangkal sejahtera. Tapi saya mau meyakinkan Bapak Ibu semua ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah tanda, sebuah petunjuk bahwa ada kaya, ada cukup. Jadi wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah itu yang memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan ya. Siapa nih yang pertama kali hadir di ruangan ini? Saya, Pak. Oke, saya mau tanya nih ya. Ini khusus ibu-ibu ya. Seneng nggak sih dikasih kesempatan bebas belanja semaunya sama suami? Yang jelas senang, Pak. Seneng ya. Atau suami-suami nih, seneng nggak sih istrinya suka bebas belanja semaunya? Super. Atau bagi yang masih jomblo, pilih punya calon pasangan yang boros atau bisa kelola keuangan? Kelola keuangan, Pak. Kelola keuangan ya. Nah, ini strateginya ya. Semakin banyak belanja, semakin sejahtera. Dan uang jangan disimpan-simpan. Belanjakan semuanya hingga habis. Ya, istimewa ini. Ya. Nah, Bapak Ibu semua pernah dengar nggak peribahasa keuangan? Hemat pangkal kaya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kalau belanja pangkal kaya, belanja semakin kaya, pernah dengar nggak? Belum. Belum ya. Ya, saya yakin pada hari ini ya sudah dengar nih. Nah, tapi pertanyaan yang menarik, bagaimana bisa? Kan gitu ya. Kayaknya nggak masuk akal memang. Dulu saya juga menganggap nggak masuk akal. Nah, saya bersyukur dengan bayar, belajar, dan praktek lewat komunitas seduluran
Sociopreneur Univision, akhirnya terbukti hasilnya benar-benar ajaib. Pertanyaan sederhananya gini, serius nggak sih Bapak Ibu semua pengen tahu rahasianya? Pengen, Pak. Pengen ya. Nah, sebelumnya kita sama-sama pahami dulu apa sih definisi kaya? Karena definisi kaya ini menurut saya dan Anda bisa berbeda. Kira-kira menurut Anda definisi kaya seperti apa? Banyak duit, mau beli apa aja ada, Pak. Oke, ya. Kita coba samakan dulu ya. Definisi kaya adalah jika kita tidak harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup kita. Keren nggak? Keren, Pak. Yang kedua, definisi kaya itu terjadi jika hasil investasi atau passive income atau surplus income sama atau lebih besar daripada biaya hidup kita. Mantap nggak? Mantap. Ya. Dan definisi yang ketiga adalah kondisi kaya juga diperlukan ketika tidak produktif lagi. Entah saat sehat maupun sakit, ya semuanya aman, nyaman, tentram. Menarik ya? Menarik sekali, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kata kuncinya kalau ingin seperti definisi kaya yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita harus bersedia membuat perencanaan. Istilahnya smart budgeting, penganggaran cerdas. Nah, saya yakin setiap orang punya penghasilan, ya. Ada uang masuk dan punya pengeluaran. Ada uang keluar. Saya kasih contoh nih ya. Jika ada dua orang dengan penghasilan yang sama, sama-sama berpenghasilan 100 juta per bulan, apakah pengeluarannya sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Jelas berbeda. Bisa enggak? Kemungkinan terjadi surplus atau minus? Kemungkinan besar ada. Bisa ya. Jadi kuncinya ada di smart budgeting, penganggaran cerdas. Dengan rumus pertama, penghasilan dijaga dan harus selalu ada. Ini diingat-ingat ya, rumus pertama ya. Saya ulangi. Rumus pertama, penghasilan dijaga dan harus selalu ada. Ini rumus pertama. Sedangkan rumus yang kedua, pengeluaran dikelola dan ditata. Pertanyaannya, ada nggak sih orang di sekitar kita yang dulunya punya penghasilan, sekarang nggak punya penghasilan lagi? Ada nggak? Ada nggak yang sekarang nggak Ada, punya Pak. penghasilan? Ada. Tapi pengeluarannya tetap jalan nggak? Pengeluarannya tetap jalan nggak? Tetap, Pak. Tetap. Resiko nggak sih? Yang jelas resiko banget. Nah, gimana caranya hari ini kita belajar dan praktek mengelola pengeluaran agar dikasih keberkahan yang melimpah ruah. Setuju nggak? Setuju sekali, Pak. Iya. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan nih. Pertama, ya, penghasilan bersih adalah setelah dipotong pajak. Ya, yang kedua, penghasilan adalah mata air keluarga. Artinya, penghasilan dijaga dan harus selalu ada agar tidak berubah menjadi air mata. Mau atau mau? Mau sekali, Pak. Oh ya. Nah, bersyukur sekali hari ini kita punya strategi loh, ya, bagaimana mengelola keuangan. Dan ini masih di area 5%, ya. 95% itu masih belum mengetahui strategi ini. Ya, kebanyakan orang belum banyak tahu strategi ini. Bersyukur sekali lah, ya Anda semua tahu. Nah, prinsipnya ada dua, yakni sisi dan sisa. Ketika punya penghasilan, ya, maka alokasi pengeluarannya pilih yang sisi atau sisa nih. Kalau pada umumnya sisa, Pak. Sisa. Nah, apa bedanya sisi dengan sisa? Kalau sisi, sisihkan, sisanya dinikmati. Tapi kalau sisa nih ya, dihabiskan dulu. Jika ada sisa, baru ditabung. Kalau mau jujur, umumnya kita melakukan alokasi pengeluaran dominannya itu sisi atau sisa sih? Dominannya sisa, Pak. Pasti sisa, ya karena saya juga sama, pasti melakukan manajemen sisa. Karena kalau manajemen sisa ini terus kita budayakan, maka sampai H-1 pun kita kesulitan punya simpanan. Gawat nggak sih?
Gawat ya. Gawat, Pak. Gawat. Bisa darurat finansial serius. Nah, bagaimana cara mengelola keuangan yang berkah melimpah ruah jika hari ini kita masih memiliki penghasilan? Ini berikut strategi alternatif dengan sisihkan dan sisakan. Pos pertama ya, jika kita hari ini masih memiliki penghasilan ya, pos pertama yang perlu disisihkan adalah tax and charity, pajak dan amal ya, sisihkan. Pos yang kedua, yang perlu disisihkan adalah debt cancellation atau pembatalan utang. Pos yang ketiga, yang perlu disisihkan ketenangan pikiran atau peace of mind. Pos yang keempat, yang perlu disisihkan adalah financial freedom atau kebebasan finansial. Dan pos yang kelima baru disisihkan biaya titik-titik hidup. Ya. Intinya gini ya, Bapak Ibu semua ya. Ini harus urut pengalokasian pos-posnya. Jangan dibalik-balik. Ntar malah pusing 7 keliling. Mau nggak pusing? Enggak, Pak. Enggak lah ya. Nah, saya juga sama. Bagaimana detailnya sih ketika kita punya penghasilan? Ini berikut tata kelola pengeluarannya ya. Untuk pos pertama, minimal 10% dari penghasilan kita sisihkan untuk alokasi pajak sebagai bukti warga negara yang baik. Pengen nggak sih jadi warga negara yang baik? Pengen banget, Pak. Pengen lah ya, karena agar ini anak cucu kita ini loh tidak dimiskinkan oleh negara. Parah nggak sih kalau sampai dimiskinkan? Nah, ini alokasi amal ya, sebagai bukti kita sebagai hamba Allah yang beriman, agar secepatnya masuk golongan definisi kaya yang berkah melimpah ruah plus mendapatkan 9 manfaat sedekah. Kalau bicara 9 manfaat sedekah, tak bacain satu-satu nih ya, tak sebutkan satu-satu. Yang pertama, Bapak Ibu semua dapat rezeki berlimpah, sakit jadi sehat, sulit jadi mudah, bisnis jadi lancar, menghapus dosa, menolak bencana, dicintai Allah dan manusia, didoakan malaikat, dan yang ke-9 adalah panjang umur. Menarik nggak Bapak Ibu? Menarik sekali, Pak. Ya. Nah, ini yang pos yang kedua nih. Parah ini yang kedua nih. Maksimal 35% dari penghasilan kita sisihkan untuk alokasi pembatalan utang. Kalau pengen selamat ya, ini ada rumusnya. Ingat, di materi Mind Wealth ini kan materi cara mengelola keuangan yang berkah melimpah ruah. Jadi kita tidak mengajari Bapak Ibu semua untuk merencanakan utang, tidak. Tapi justru sebaliknya, bagaimana caranya kita melakukan pembatalan utang. Rumusnya adalah maksimal hutang 50% dari total aset. Dan maksimal cicilan atau angsuran 35% dari penghasilan. Nah, coba ingat-ingat, hutang atau cicilan atau angsuran apa benar masih di bawah 32% atau malah di atas 35% dari penghasilan? Coba ingat-ingat. Jangan-jangan lupa. Biasanya kan lupa toh. Yang ingat itu yang menghutangi, yang hutang pura-pura lupa ya. Ini kalau mau didalami nih ya, ada jenis hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Khusus hutang produktif untuk KPR atau bisnis. Ini tolak ukurnya adalah minimal 20% dari penghasilan. Artinya boleh lebih ya dari 20%. Sedangkan hutang konsumtif maksimal 15% dari penghasilan. Artinya tidak boleh melebihi dari 15%. Ya, silakan hitung diri berapa alokasi pembatalan hutang Anda saat ini. Ya. Ini adalah strategi untuk pembatalan hutang ya, bukan untuk merencanakan hutang sekali lagi ya. Tujuannya agar kelak kita semua beserta anak cucu kita ini tetap aman, nyaman dan tentram serta terhindar dari darurat finansial. Mau nggak? Mau sekali, Pak. Mau ya. Nah, selanjutnya untuk pos yang ketiga kita sisihkan untuk alokasi ketenangan pikiran. Hari ini masih banyak nggak sih orang yang tidak tenang dalam bekerja gitu? Kenapa ya? Karena banyak beban, banyak hutang, tanggungan. Setuju ya. Setelah saya survei nih ya, saya ngobrol dengan banyak orang entah dari karyawan atau pengusaha, hampir rata-rata ketika terima gaji, terima laba, terima apapun itu ya, yang sifatnya penghasilan itu langsung cepat menguap gitu ya. Makanya nggak tenang ya.
Bagaimana kita hari ini bersedia untuk mengalokasikan pos peace of mind atau ketenangan pikiran? Itu ada dua macam. Yang pertama dana darurat normal, dan yang kedua adalah dana darurat abnormal. Dua dana darurat ini murni sebagai dana pengaman. Ingat, sebagai dana pengaman. Untuk dana darurat normal, ini khusus kondisi resiko kecil dan menengah. Bisa dibiayai mandiri. Tujuannya agar terhindar dari berutang dan bebas stres. Ingat, di usia 55 tahun nanti, kas hutang kondisikan 0. Ya, paham ya dari sini ya? Nah, berikut jumlah dana darurat yang perlu dialokasikan ya adalah sisihkan 3 sampai dengan 12 bulan biaya hidup bulanan. Ini contoh ya, contoh ya. Kalau Anda hari ini ya punya biaya bulanan 5 juta per bulan, berapa Anda harus sisihkan untuk dana darurat normal 3 sampai dengan 12 bulan ke depan? Berapa? 15 juta sampai dengan 60 juta ya, betul ya. Anda simpan ke buku tabungan, deposito, logam mulia emas, reksadana pasar uang. Ingat ya, pastikan bersifat liquid dan bisa dicairkan dengan segera. Ini untuk kondisi darurat normal alias tidak untuk diambil-ambil macam nitip ya. Parah banget gitu. Udah alokasi ke dana darurat normal gitu ya. Pengen sesuatu, akhirnya apa? Diambil. Eman ya. Karena nggak sesuai dengan tujuan pos gitu. Nah, selanjutnya ya. Ini untuk dana darurat abnormal. Minimal 10% dari penghasilan. Khusus kondisi darurat dengan resiko besar dan berakibat fatal. Nah, resiko ini perlu dibagi-bagi. Pengennya kondisi seperti ini pengennya dihadapi sendiri atau bareng-bareng berjamaah. bareng-bareng Pak. Bareng-bareng ya, berjamaah ya. Kita bisa menggunakan pihak ketiga melalui sebuah akad kontrak uang pertanggungan. Ada nggak sih di luar sana yang bersedia memberikan uang ya sebesar yang Anda butuhkan ya jika mengalami kondisi darurat resiko besar? Di mana ini nanti manfaat kontrak uang pertanggungannya ini ya bisa Anda miliki ya. Plus ya kontrak uang pertanggungannya ini juga dilindungi oleh undang-undang negara. Mantap nggak nih? Mantap Pak. Mantap ya. Bapak Ibu semua, saya ingin mengingatkan ya. Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua ternyata berada di 3 tahapan. Pertama, titik ketidakpastian, hidup sehat produktif. Kita semua hari ini ya, alhamdulillah ya. Nanti akan muncul masa titik transit, hidup tidak sehat produktif alias sakit. Nanti akan muncul lagi titik kepastian, tidak hidup, tidak produktif. Apa itu? Tutup usia. Ya inilah siklus perjalanan manusia. Kita harus syukuri ya. Masih menarik nih. Ini pos yang keempat ya, minimal Anda ya sisihkan 10% dari penghasilan ya. Kita sisihkan untuk apa ini? Alokasi financial freedom, kebebasan finansial. Pasti Anda semua punya cita-cita dong ya, punya tujuan keuangan kan ya. Apa saja sih diantaranya? Dana dana pensiun bahagia ya, dana pendidikan anak. Kalau ngomong dana pensiun bahagia ini kan menjalani hari tua dengan nikmat dan bukan berhenti dari kenikmatan. Sepakat nggak? Sepakat ya. Kalau dana pendidikan, modal terbaik yang bisa diberikan kepada anak adalah pendidikan. Betul ya? betul. Ada dana ibadah, pembelian rumah, transfer kekayaan, kepemilikan mobil, liburan dan lain-lain ya. Saya itu jadi ingat ya, pernah baca dari sumber kompas.com ya. 9 November 2016 ya. Tahu nggak? Karena budaya kita yang konsumtif hari ini, besar pasak daripada tiang, investasi kacau, tidak mempersiapkan hari tua, maka 9 dari 10 orang belum siap menghadapi masa tua. Ini saya punya analisa kasus dan ini real ya. Ada nanti bisa renungi lah
bisa pahami, Anda bisa lihat, Anda bisa pahami, Anda juga nanti bisa praktekkan ya ke depannya ya. Saya cuma hitung tentang dana pensiun bahagia, belum pendidikan anak, ibadah, pembelian rumah, nambah rumah ya, transfer kekayaan, belum. Ini masih dana pensiun bahagia saja. Ini seorang bapak bijaksana usia 35 tahun merencanakan masa pensiun di usia 55 tahun. Ini detailnya ya. Total biaya hidup bapak bijaksana ini ternyata 120 juta per tahun hari ini ya. Usia saat ini 35 tahun, masa produktifnya 20 tahun, usia pensiunnya 55 tahun, berarti ada keinginan beliau Bapak Bijaksana ini kepingin pensiun bahagia 25 tahun setelah masuk usia pensiun. Nah, asumsi tingkat inflasinya itu rata-rata 5%. Coba kita hitung lewat kalkulator inflasi. Ternyata Bapak Bijaksana ini di usia 55 tahun menyiapkan dana pensiun sebesar 318 juta sekian per tahun. Dan total dana pensiun bahagia ya untuk disiapkan setelah masuk masa pensiun selama 25 tahun ke depan itu sebesar 8 miliar, coba bayangin. Makanya 9 dari 10 orang masyarakat Indonesia itu tidak siap pensiun. Bahkan yang lebih parah, anak menantu dijadikan sebagai dana darurat. Parah nggak sih? Nah, jika kita hitung mundur sesuai usia saat ini ya Bapak Bijaksana, 35 tahun sampai usia pensiun 55 tahun, itu kan masa produktifnya 20 tahun nih ya. Maka yang harus disisihkan untuk siapkan dana pensiun bahagia mulai mulai tahun ini ya, tahun depan ya, itu 400 juta per tahun atau bulan depannya itu 34 juta per bulan. Pertanyaannya, Bapak Bijaksana ini income-nya berapa? 10 juta ya. Bisa nggak sih nyisikan 34 juta per bulan? Bisa nggak? Untuk pos kebebasan finansial dengan tujuan pensiun bahagia, bisa nggak? Kalau masih UMR sulit, Pak. Ya, nggak bisa. Ini kan Bapak Bijaksana tadi kan 10 juta, Pak. Ya, harus nyisikan bulan depan 35 kan nggak bisa toh, Pak. Ini belum lagi dana pendidikan anak, ibadah, pembelian rumah, transfer kekayaan, kepemilikan mobil, dana liburan ya. Untuk itu marilah kita perbanyak rasa syukur dulu ya sama Allah Subhanahu wa taala ya, karena hari ini kita masih dikasih kesehatan ya, masih dikasih keyakinan ya, kekuatan lahir batin untuk kita benar-benar menikmati hidup ini dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itulah agar kita bisa mencapai tujuan keuangan yang lebih optimal ya, kuncinya ya pakai dana sekarang, dan dana sekarang ini harus ready gitu loh. Dana ini kita masukkan dalam instrumen investasi, sedikit-sedikit akhirnya jadi bukit, bisa reksadana, saham, obligasi, properti. Tinggal pilih salah satu. Kalau kita mau memahami instrumen investasi ini, pilih salah satu. Mau yang aman atau mau yang untung besar? Salah satu. Untung besar, Pak. Ya. Berarti siap-siap jantungan kalau untung besar gitu. Artinya resikonya juga besar gitu ya. Kalau enggak layak untuk jantungan mikir, saya sarankan yang aman gitu ya. Itu sih kuncinya instrumen keuangan. Memang ada harga yang harus dibayar ya. Kita enggak bisa leha-leha ya. Kayak kita sudah pensiun aja gitu ya. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu semua, siapa yang pengen tujuan keuangannya tercapai? Saya, Pak. Ya. Saya ingin Bapak Ibu semua diskusikan dengan pengundang Anda agar paham posisi keuangan saat ini ya, lewat mengisi kuesioner. Nah, saya lanjutkan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi itu ada 4 macam ya. Ini harus dipahami. Ini masuk di dalam pemahaman tentang literasi keuangan. Yang pertama adalah waktu, panjang dan pendek waktu. Ini menentukan hasil. Yang kedua adalah likuiditas, ingin profit yang kecil atau yang besar, ya. Yang ketiga adalah risiko profil. Setiap individu ini berbeda-beda. Ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Dan yang keempat, lakukan secara berkala untuk tinjau ulang. Apakah masih on the track? Ini penting sekali ya. Jangan sampai kita pasrah, bongkoan. Nah, berbahaya sekali. Saya punya teman tuh investasi di instrumen yang menurut saya risikonya tinggi, ya. Untungnya ya besar sih. Tapi dalam hitungan beberapa minggu uangnya itu langsung ludes.
Ya wajar karena beliau belum memahami tentang apa ini apa-apa yang perlu diperhatikan saat berinvestasi. Penting sekali gitu ya. Nanti ujung-ujungnya nyalain siapa gitu ya. Padahal kesalahannya pada dia sendiri gitu. Ini terakhir ya, baru sisanya untuk biaya titik-titik hidup ya. Yakni apa? Kebutuhan hidup titik-titik berapa persen dan gaya hidup titik-titik berapa persen. Kalau kita mau hitung pos yang pertama kita sisihkan, pos yang kedua kita sisihkan, pos yang ketiga kita sisihkan, pos yang keempat kita sisihkan, ini totalnya ya 65%. Baru biaya titik-titik hidup ini 35%. Anda mau mainkan di kebutuhan hidup atau gaya hidup. Apa saja sih kebutuhan hidup? Makan, minum, pulsa, pendidikan ya. Kalau upgrade layar ke atas juga penting ya, ini bisa jadi kebutuhan hidup, bisa jadi gaya hidup juga ya. Nah, bisa untuk liburan, tas bermerek, ngopi di Starbucks mungkin ya, dan lain-lain, itu gaya hidup juga ya. Nah, saya hanya mengingatkan sekali lagi ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan ya. Kalau hidup kebanyakan gaya, siap-siap terima tekanan. Boleh kok bergaya, namun rumusnya yang di awal tadi apa? Smart budgeting kuncinya. Kita tonton filosofi keuangan dari video yang menarik ini. Jadi kalau berbicara tentang filosofi uang, banyak orang berpikir bahwa oh uang bukan segalanya. Saya setuju, uang memang bukan segalanya, tetapi hampir segala sesuatu butuh uang. Kalau ada yang berpikir uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, saya juga setuju. Tetapi banyak masalah lebih mudah diselesaikan dengan uang daripada tidak ada uang. Atau ada yang berkata uang nggak dibawa mati. Ya tentu uang nggak dibawa mati, tetapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Bukankah itu yang dialami banyak orang? Atau kalau orang berkata uang adalah akar segala kejahatan, bukannya juga banyak kejahatan terjadi karena tidak ada uang? Atau ada yang berkata, oh yang penting cinta, bukan uang. Tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya. Artinya kesimpulan di sini, kita perlu punya cara pandang yang benar tentang keuangan. Jangan alergi, jangan menentang tentang hal keuangan, tetapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita hasilkan keuangan dan kita bisa berbagi karena uang di tangan orang yang tepat akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, kita perlu cara pandang yang benar tentang keuangan. Itu dulu. Jangan alergi, jangan menentang tentang hal keuangan. Tetapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik dan kita bisa berbagi. Karena uang di tangan orang yang tepat akan menjadi berkat buat banyak orang. Uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kekurangan uang akan mempercepat datangnya penderitaan. Serius. Pastikan Anda memiliki rekening peace of mind. Ya hari ini juga, jangan ditunda-tunda gitu ya. Karena kita ini kan di masa yang tidak pasti gitu ya. Sehingga financial freedom kita, tujuan keuangan kita itu insya Allah akan tetap terwujud ya. Manjada wajada itu seperti itu ya. Ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Sehingga apa yang hari ini kita ingin berikan ya, untuk orang-orang yang dicintai ini, insya Allah bisa dinikmati. Hingga 7 turunan, 7 tanjakan, dan 7 tikungan agar tidak hancur berantakan. Sampai jumpa di slide yang kedua, ya, sambungan bagian yang kedua. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih bisa memberikan kepastian ya tentang tujuan keuangan kita tadi. Dana pensiun bahagia tetap pasti, dana pendidikan anak tetap pasti, dana ibadah tetap pasti, dana transfer kekayaan tetap pasti, dana bangun aset baru juga pasti, dan lain sebagainya. Mau nggak sih Bapak Ibu semua pengen yang serba pasti? Pengen nggak? Pengen lah. Pengen. Sabar ya, nanti akan saya sambung dengan bagian yang kedua. Ya, sampai jumpa di Puncak Perubahan. Saya Imam Ta'awun, salam MDIT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.